Pak, lagi apa Pak? Lagi merancang sebuah proses pembelajaran. Proses pembelajaran seperti apa? Oke. Tentunya teman-teman sudah tahu bahwa dalam setiap proses pembelajaran karakteristik daripada setiap peserta didik itu sangat beragam, dan ini menjadi tantangan untuk kita sebagai seorang guru untuk menyusun sebuah proses pembelajaran yang dapat mengakomodasi setiap karakteristik peserta didik yang beragam ini. Pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik atau yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi terbagi atas beberapa aspek. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut. Baik, sebelum kita melanjutkan ke contoh penerapannya, maka terlebih dahulu saya jelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan aspek-aspek pembelajarannya. Pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran yang mampu memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4. Yang pertama, konten atau isi, merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik. Seorang pengajar dapat melakukan diferensiasi maupun penyesuaian. Yang kedua, proses. Peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, produk. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat, lingkungan belajar. Suatu kondisi, pengaruh serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Contoh penerapan diferensiasi berikut ini merupakan contoh penerapan pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran matematika. Contoh diferensiasi dalam konten. Pak Yudi adalah seorang guru matematika. Saat ini pelajaran matematika yang diajarkan oleh beliau memasuki materi tentang geometri dan ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi pada materi ini. Sebelum mulai menjelaskan materi, Pak Yudi melakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui persiapan siswa dalam belajar. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi geometri sesuai dengan hasil asesmen mengenai persiapan siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya proses. Selama pembelajaran berlangsung, Pak Yudi tetap melakukan penilaian dengan cara mengamati setiap siswa pada kelompoknya masing-masing. Nah, ternyata berdasarkan hasil pengamatan tersebut, Pak Yudi menemukan ada siswa A yang kesulitan dalam memahami materi, sehingga beliau meminta teman satu kelompoknya yang sudah memahami materi tersebut untuk mengajari siswa A yang kesulitan. Sementara untuk siswa yang sudah menguasai materi pelajaran, Pak Yudi meminta mereka untuk memberikan penjelasan bagaimana cara menyelesaikan tugas yang diberikan. Di akhir pembelajaran, Pak Yudi melakukan penilaian dengan mengajukan beberapa pertanyaan singkat dan siswa boleh mengemukakan pendapat mereka. Lingkungan belajar. Langkah yang dilakukan oleh Pak Yudi adalah membagi siswa ke dalam 5 kelompok yang terdiri dari 6 siswa per kelompoknya. Pembagian kelompok ini dilakukan berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian, Pak Yudi memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih media dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Namun, sebelumnya Pak Yudi sudah menentukan terlebih dahulu beberapa jenis media dan metode pembelajaran yang akan digunakan guna memudahkan siswa dalam memilihnya. Setelah mencapai kesepakatan mengenai media dan metode pembelajaran yang akan digunakan, Pak Yudi memberikan setiap kelompok untuk dikerjakan bersama. Produk, Pak Yudi juga meminta siswa untuk membuat sebuah desain bangunan dengan menerapkan rumus-rumus geometri yang telah dipelajari tadi. Nah, sekarang mau menerapkan diferensiasi yang mana nih dalam proses pembelajaran? Semoga
penjelasan tadi bisa menjadi referensi untuk kita dalam merancang sebuah proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.